Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pelaku cabul di Asahan babak belur dihajar massa. Tembok senilai hampir 1 miliar rupiah di tebing tinggi tidak berfungsi menahan banjir. Hari pertama kerja PNS dan honorer di Padang Lawas Utara abai prokes. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Di Asahan, Sumatera Utara, seorang paman tega mencabuli keponakannya sendiri saat orang tua korban tidak berada di rumah. Pelaku mengaku nekat karena nafsu melihat korban yang tengah berbaring di tempat tidur. Warga yang mendengar jeritan korban langsung mengepung dan menghakimi pelaku. Inilah suasana dramatis saat petugas dari Polres Asahan mengevakuasi pelaku ke dalam mobil patroli. Warga yang geram terus mengejar dan berusaha menghakimi pelaku. Sebelumnya pelaku berinisial R ini ditangkap warga di kediaman kakak iparnya karena telah mencabuli dan menyetubuhi keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Pelaku melancarkan aksinya setelah kedua orang tua korban tidak berada di rumah. Pelaku juga sempat mengancam korban agar tidak menceritakan aksi bejat pelaku. Atau melakukan persetubuhan sama keponakan bapak. Apa sebabnya? Nantinya pak? Nafsu yang menimpa. Apa? Nafsu. Nafsu? Berapa kali bapak lakukan? Sekali. Kenapa bisa punya pikiran seperti itu pak? Nggak tahu. Kronologisnya adalah di mana pada saat korban sedang berada di rumahnya, kemudian posisi di dalam kamar sedang berbaring, kemudian tersangka yang merupakan paman korban masuk ke dalam rumah, melihat posisi si korban dalam keadaan tidur, timbulan niat si tersangka untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian masuk ke dalam kamar dan mengancam korban apabila korban memberitahukan sesuatu kepada orang lain akan dibunuh. Mendapat ancaman tersebut, si korban diam, kemudian dilakukanlah perbuatan tersebut. Kejadian tersebut, korban berteriak sehingga warga yang berada di sekitar rumah korban berdatangan dan kemudian mengamankan tersangka. Kasus ini telah ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Asahan. Pelaku terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, seorang petani di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara meregang nyawa tak lama usai dikeroyok 2 orang laki-laki pada Sabtu lalu. Ironisnya 2 pelaku pengeroyokan tersebut masih merupakan keluarga korban sendiri. Di lokasi inilah perseteruan Parningotan Simamora dengan 2 orang laki-laki berinisial AS dan SS. Parningotan dengan AS dan SS sendiri diketahui masih memiliki hubungan keluarga dekat. Namun diduga karena hal sepele, mereka terlibat pertengkaran hingga berujung penganiayaan. Isak tangis tak terbendung dari pihak keluarga korban kala melihat jasad Parningotan terbujur kaku di rumah orang tuanya di Desa Aelung, Kecamatan Dolok Sanggul. Salah satu keluarga korban mengatakan, permasalahan dipicu lantaran ada sengketa pengolahan tanah warisan dari orang tua mereka. Permasalahan juga diketahui sudah berlangsung dari lama. Puncaknya saat ibu dari pelaku terjatuh di belakang rumah si korban. Menduga hal itu adalah perbuatan dari korban, para pelaku langsung berlari dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Mamaknya si tersangka katanya jatuh di sini. Jadi dikirain si tersangka mamaknya ini dipukul oleh si korban, jadi marah mereka, ya. Setelah peristiwa penganiayaan itu, korban yang didampingi istrinya masih sempat melakukan proses pengaduan ke Polsek Dolok Sanggul. Namun saat akan diambil visumnya di RSUD Dolok Sanggul, kondisi korban semakin memburuk dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad korban dibawa ke RS Bayangkara Medan guna keperluan autopsi dan telah dipulangkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Memang ada duka penganiayaan tersebut, Bang? Sehingga korban meninggal dunia. Sementara ada luka yang secara kasat mata kita lihat di pipi sebelah kiri, ya ada luka, tetapi si korban sudah kita bawa ke rumah sakit, ya
Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Untuk itu nanti penyebab meninggalnya korban kita tunggu hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Medan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 170 subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Rahmat Tinton melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, satu unit mobil minibus terlibat kecelakaan dengan 2 unit sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. 2 orang mengalami kritis dan 1 orang tewas. Kecelakaan satu unit mobil Honda HR-V dengan 2 unit sepeda motor menyebabkan 3 pengendara sepeda motor luka berat, 1 diantaranya tewas. Peristiwa laka lantas terjadi di Desa Perjuangan, Kecamatan Sebalai, Batubara, Sumatera Utara. Dalam insiden tersebut, mobil yang terlibat kontra mengalami rusak berat dan terbalik usai kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi Sabtu sore kemarin turut diabadikan warga di media sosial. Dalam alur rekaman video terlihat beberapa korban kecelakaan dibaringkan di tepi jalan usai dievakuasi dari bahu jalan umum. Kepala Unit Lalu Lintas Polres Batubara Ibda Wahidin mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil minibus bernomor polisi BK1926 AHT melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kisaran menuju Medan. Selanjutnya mobil diketahui hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun pengemudi mobil keluar jalur hingga menabrak 2 sepeda motor dari sebaliknya. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan mengatur arus lalu lintas yang mengalami macet. Sementara 3 korban pemotor yang mengalami luka parah terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit lainnya karena mengalami kritis dan 1 dari 3 korban yang mengalami kritis tewas saat berada di rumah sakit. Mobil penumpang CRP yang dikemudikan oleh Rizky Akbar datang dari arah Kisaran menuju Medan. Kiranya setiba di TKP diduga mobil CRP mengambil jalan mengarah ke kanan, salah mendahului 1 unit kendaraan yang lain, namun akhirnya tidak terkontrol. Datang dari arah yang berlawanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Astrid, dan di belakangnya ada dikendarai oleh sepeda motor atas nama Ardiansah, dan terjadilah laka lantas yang menyebabkan sepeda motor Astrid dan Ardiansah tertabrak oleh mobil CRP. Mobil tersebut sampai terguling. Ya, kita duga memang mobil CRP melaju sangat kencang. Pengendara sepeda motor mengalami luka berat dan dibawa ke rumah sakit, dan setelah kita mendengar berita daripada keluarga, meninggal dunia. Luka berat ada 2 orang. Kini kasus kecelakaan yang menewaskan 1 orang tersebut masih dalam penanganan Satlantas Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sungut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tembok penahan banjir milik BPBD yang bernilai hampir 1 miliar rupiah yang dibangun bulan Maret lalu tidak menjadi solusi pencegah banjir. Pada Maret lalu, BPBD Kota Tebing Tinggi sempat membangun proyek dinding penahan banjir dengan anggaran hampir 1 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun 2021. Sayangnya tembok yang sudah berdiri ini tidak menjadi solusi penahan banjir seperti yang diharapkan. Air tetap masuk ke pemukiman warga kala air sungai Padang meluap. Terlihat air juga masuk ke pemukiman warga melewati tembok penahan dan dari bawah pintu air yang tidak bisa menutup sampai ke dasar. Salah seorang warga mengatakan sangat kecewa dengan bangunan yang tidak berfungsi menahan banjir. Dari awal warga sempat tidak setuju dengan pembangunan proyek tersebut karena dianggap membuang anggaran.
Itu pembangunan ini sempat menolak Pak bangun tembok ini. Kenapa Pak? Yang membuat proyek ini adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah. Ini syarat dengan korupsi. Mereka terlalu banyak membuat proyek tapi hasilnya tidak ada berguna. Mereka hanya mengandalkan ini tadi dari batu yang tidak berguna ini, membuat tahanan dari banjir ini tadi. Sementara ini tidak ada bergunanya, tidak ada gunanya. Dari dam yang ada 5 titik tidak mereka bolo. Oke. Jadi Pak, setelah dibangunnya tembok ini tetap banjir juga? Setiap hari kami mendapatkan banjir, asal ada banjir dari atas kami yang kena banjir. Tidak ada gunanya tembok ini, tidak ada menahan banjir tembok ini. Ya. Tidak ada manfaatnya. Yang adanya di sini syarat dengan korupsi yang banyak di sini. Kalau saya hitung dari sini panjang 200 meter, tinggi 30 cm, ini paling dana cuma 350 juta aja ini. Artinya tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ini pembangunan ini. Banyak kali di kampung kita ini yang tidak tepat sasaran. Proyeknya banyak proyek korupsi semuanya. Wali kota pun sudah datang di sini. Cuman wali kota hanya melihat, tapi terrealisasinya tidak ada. Oh gitu ya. Nah, seluruh muspida yang ada di daerah kota Medan Tebing Tinggi ini tidak peduli dengan adanya banjir ini. Oh gitu ya. Mereka hanya mengandalkan dengan 2 bungkus Indomie itu aja. Apabila masyarakat sini ketimpa musibah. Banjir yang merendam ratusan rumah yang berada dekat tembok penahan tersebut merupakan dari air luapan Sungai Padang. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, masa larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah, Jasa Marga Nusantara Toll Road Sumatera mengumumkan terjadinya penurunan arus lalu lintas yang terjadi di ruas tol Belawan, Medan Tanjung Merawa, dan Medan Kuala Namu serta Tebing Tinggi. Jasa Marga mencatat hanya ada 1 kasus kecelakaan yang terjadi selama perjalanan mudik Lebaran. Selain karena faktor pandemi dan mengurangi risiko penularan COVID-19, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pada 6-17 Mei 2021 menjadi momentum mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya di ruas tol Belawan, Medan Tanjung Merawa, dan Medan Kuala Namu serta Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pihak Jasa Marga Nusantara Toll Road Sumatera mencatat pada arus mudik Lebaran tahun ini hanya ada 1 kasus kecelakaan yang terjadi dan tidak menyebabkan korban jiwa. Seperti diketahui sebelum pandemi COVID-19, mudik sudah menjadi tradisi pada Hari Raya Idul Fitri. Banyaknya masyarakat yang melakukan mudik dapat membuat angka kecelakaan lalu lintas juga meningkat. Petugas Jasa Marga Taufikul Hidayat mengatakan, dalam kondisi normal biasanya sebanyak 10 orang meninggal selama periode mudik. Ia bersyukur dengan adanya larangan mudik dari pemerintah, sangat mempengaruhi mobilitas publik menurun untuk melintasi jalur tol. Tingkat kecelakaan di ruas jalan tol Belmera maupun Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang kami catatkan selama periode larangan mudik, yaitu pada 6 sampai dengan 15 Mei 2021, untuk ruas tol Belmera terdapat 1 kecelakaan, sedangkan untuk ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi kami belum mencatatkan bahwa adanya kecelakaan. Pak, dalam arti berarti minim kecelakaan Pak ya? Iya, betul. Meski volume lalu lintas kendaraan menurun saat periode larangan mudik, Taufikul menekankan bahwa layanan jalan tol tetap dipersiapkan optimal dengan menyiagakan petugas on-call untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di gerbang tol. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Memasuki puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Terminal Terpadu Amplas di Kota Medan, Sumatera Utara masih belum beroperasi. Hal ini dilakukan lantaran meneruskan instruksi pemerintah pusat terkait larangan angkutan umum beroperasi selama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Terminal Terpadu Amplas masih ditutup sementara. Meskipun sudah memasuki arus balik Hari Raya Idul Fitri, Terminal Terpadu Amplas Kota Medan, Sumatera Utara terpantau sepi. Berdasarkan pengamatan kru yang bertugas armada bus baik antar kota dalam provinsi maupun bus antar kota antar provinsi yang biasa beroperasi justru terlihat memadati terminal. Aktivitas transportasi hingga pedagang sangat sepi.
Kepala Terminal Terpadu Amplas Edi Manurung menjelaskan, situasi ini disebabkan dampak dari implementasi Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Pusat tentang larangan mudik. Untuk meneruskan instruksi tersebut, petugas Dinas Perhubungan dibantu tim pengawas lainnya melakukan pengawasan di Terminal Terpadu Amplas. Petugas juga memasang portal pembatasan yang dipasang melintang di depan pintu masuk Terminal Amplas. Portal non-permanen dipasang untuk penegasan dan pencegahan bus masuk dan beroperasi di kawasan Terminal Amplas, termasuk saat menaikkan dan menurunkan penumpang. Berdasarkan observasi petugas, sepanjang tindakan penyekatan berlangsung, tim gabungan petugas pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan petugas Polda Sumatera Utara telah menemukan ratusan pemudik melintas. Pemudik nekat pulang ke kampung halamannya meski himbauan larangan mudik sudah disosialisasikan. Kondisi Terminal Amplas saat sekarang ini kita mengacu kepada PM 13 tahun 2021, masih terminal belum beroperasi. Masih kita mengadakan penutupan terminal, demikian. Bang, sampai kapan ini Bang yang akan dilakukan Bang? Menurut PM 13 tahun 2021, kita melaksanakan penutupan terminal dan penyekatan tanggal 6 sampai tanggal 17. Dan tanggal 18 kita mulai beroperasi. Bang. Bang, ada menutup kemungkinan nggak diperpanjang lagi Bang penutupan sementara ini Bang? Untuk perpanjangan untuk penutupan sementara gambaran dari Kementerian Perhubungan belum ada. Karena teringat aktivitas masyarakat sampai sekarang operasi para PU bus yang ada di Kota Medan sampai tanggal 17, tanggal 18 sudah beroperasi, Pak. Bang, untuk dari pihak manajemen bus sendiri Bang, kepada pengelola Terminal Amplas sendiri seperti apa Bang pandangan mereka Bang? Untuk sekarang mereka sangat responsif dalam artian mendukung program pemerintah untuk memberantas penyebaran COVID-19 di Kota Medan ini dan tetap mengacu kepada PM 13 sampai tanggal 17 mereka tidak beroperasi. Pemudik yang bersikeras melintas akhirnya akan menerima sanksi dari petugas yakni harus putar balik kendaraan. Saat ini Terminal Terpadu Amplas dijadwalkan beroperasi kembali pada 18 Mei 2021 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari pertama kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri, Sekda Padang Lawas Utara sidak seluruh kantor ASN. Dalam sidak tersebut banyak PNS yang mengabaikan protokol kesehatan. Beginilah suasana sidak hari pertama kerja ASN di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, usai libur Lebaran tahun ini. Satu persatu kantor ASN diperiksa oleh Sekda Padang Lawas Utara, mulai dari Puskesmas, kantor BPBD, Disduk Capil, perizinan, dan lainnya. Dalam sidak ini bertujuan agar para PNS dan honorer mematuhi jam kerja juga pelayanan utama kepada masyarakat serta mematuhi protokol kesehatan. Sayangnya para PNS dan honorer banyak yang tidak memakai masker di kantor pelayanan masyarakat. Sekda Padang Lawas Utara Burhan Harahap mengatakan dirinya akan memberikan tindakan tegas para pegawai yang melanggar aturan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan monitoring ke seluruh OPD terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, disiplin, kehadiran ASN kita juga sesuai dengan protokol kesehatan. Pantauan ini Pak, apakah seluruh di kantor ASN Pak di Pemkap ini Pak? Ya, kita rencanakan semuanya, tapi kita utamakan yang pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat karena ini hari pertama pasca Idul Fitri 1443. Oh ya Pak, adakah Pak ya pegawai-pegawai di sini Pak yang mudik Pak? Yang mudik? Ya, menurut catatan kita tidak ada yang mudik. Ya, kecuali memang ya mungkin di luar catatan ya. Kalau menurut hemat kita yang minta izin juga tidak ada yang secara resmi. Oh ya Pak, apakah ada tindakan tegas tadinya Pak, ada sejumlah pegawai yang tidak memakai masker Pak? Ya artinya tindakan tegas kita ya selalu kita tegur ya. Kita tegur agar mematuhi protokol kesehatan. Karena sampai saat ini pemakaian masker itu wajib ya. Pertama mungkin untuk ASN, pelayanan masyarakat itu lebih memberikan contoh yang baik lah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam 1 Bukit Barisan mengunjungi Polres Labuan Batu. Keduanya meninjau pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 dengan melakukan pengecekan personel yang bertugas di pos penyekatan dan pemeriksaan perbatasan antara Provinsi Sumut dengan Riau. Guna memastikan petugas penyekatan di pos antar provinsi berjalan optimal, Kapolda dan Pangdam langsung melakukan peninjauan secara langsung di pos 1 Torgamba, Seibeluhur, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2021 sejak 6 Mei 2021, sedikitnya 1.900 kendaraan masuk dari Riau ke Sumatera Utara dan 185 diantaranya diperintahkan untuk melakukan putar balik karena terindikasi berupaya untuk mudik. Selain itu, selama 10 hari pelaksanaan operasi Ketupat Toba, terdapat 28 orang yang diminta menjalani pemeriksaan antigen rapid test COVID-19 dengan hasil 1 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan langsung ditangani. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak berharap kedatangannya bersama Pangdam dapat menambah semangat personel yang bertugas di pos penyekatan dalam pengimbauan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, diimbau untuk melengkapi surat keterangan kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas. Saya bersama Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, hari ini sore ini kita datang ke pos pengamanan penyekatan antar provinsi, ya, Polda Sumatera Utara dengan Polda Kepri Riau. Nah, kita memastikan bersama Pangdam apakah anak-anak sudah melaksanakan tugas penyekatan di sini dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sudah menghimbau dan menyampaikan bahwa untuk masyarakat yang mudik nanti wajib dilengkapi dengan surat swab antigen. Itu sudah diarahkan berdasarkan keputusan Menteri, dan ini mohon ditaati oleh seluruh masyarakat yang nanti akan kembali melaksanakan mudik. Saya berharap di tempat pos penyekatan ini dipastikan semua masyarakat yang akan kembali ke arah Jakarta atau ke arah Jawa itu dalam keadaan sehat. Sejauh ini semua berjalan dengan baik. Ya, kemarin kita sudah laksanakan beberapa kali tes swab di tempat ini, dan memang pada kenyataannya ditemukan masih ada masyarakat yang positif atau reaktif dari hasil pemeriksaan itu. Dan kepada masyarakat kami himbau untuk tidak melaksanakan perjalanan kalau tidak sehat, dan lengkapilah diri Anda dengan surat kesehatan atau surat pemeriksaan swab. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.